Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari salah satu sistem yang sangat penting pada kendaraan moden, yaitu Engine Management System atau disingkat dengan AMS. AMS ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting pada kendaraan moden karena itu mengatur konsumsi bahan bakar, pengapian, hingga emisi gas buang. Pada kali ini kita akan belajar semuanya dengan saya, Mayor Gunawan, dengan NIM 23073091. Kita masuk ke komponen pertama, yaitu sensor MAF, massa airflow. Pada sistem AMS, MAF berfungsi untuk mengukur jumlah massa udara yang masuk ke mesin. Data dari sensor ini digunakan oleh ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang disebarkan agar perbandingan udara dan bahan bakar tetap ideal. Selanjutnya yaitu TPS, Total Position Sensor. TPS berfungsi untuk mendeteksi sudut atau posisi buka total valve. Informasi ini digunakan oleh ECU untuk mengetahui permintaan beban dan akselerasi mesin dari pengemudi. TPS ini terletak pada total body pada kendaraan. Ini merupakan sensor CMP atau Camshaft Position Sensor, berfungsi untuk mendeteksi posisi dan putaran camshaft. Sensor ini memberikan informasi kepada ECU mengenai waktu pembukaan katup dan urutan langkah mesin. Sensor CMP bekerja dengan membaca sinyal dari tonjolan atau roda pemicu pada camshaft, kemudian mengubah menjadi sinyal listrik. Data ini digunakan ECU untuk menentukan timing injeksi bahan bakar dan pengapian secara presisi, terutama pada mesin injeksi sekuensial. Selanjutnya yaitu sensor CKP, Crankshaft Position Sensor, berfungsi untuk mendeteksi posisi dan kecepatan putaran force ankle atau crankshaft. Sensor ini merupakan sensor utama yang digunakan ECU untuk mengetahui RPM mesin dan posisi piston. CKP bekerja dengan membaca roda pemicu pada crankshaft, lalu menghasilkan sinyal pulsa listrik sesuai dengan putaran mesin. Sinyal ini menjadi acuan ECU dalam mengatur waktu pengapian dan waktu penyemprotan bahan bakar. Yang dilihatkan pada video ini merupakan soket pada sensor CKP. Ini merupakan aktuator dari salah satu sistem AMS, yaitu koil pengapian atau ignition coil, berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki sekitar 12 volt menjadi tegangan tinggi sampai puluhan ribu volt yang diperlukan untuk memacikan bunga api pada busi. Koil bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. ECU mengatur waktu pengapian dengan memutus dan menghubungkan arus pada koil, sehingga alhasil tegangan tinggi yang disalurkan ke busi sesuai urutan dan timing pengapian. Dan salah satu aktuator yang selanjutnya yaitu injektor, berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ruang bakar dalam bentuk kabut halus agar mudah terbakar. Injektor bekerja secara elektromagnetik. ECU mengatur waktu dan lamanya penyemprotan, injection timing, dan injection duration. Berdasarkan data dari sensor-sensor mesin, semakin lama injektor membuka, semakin banyak bahan bakar yang disemprotkan. Dengan kinerja injektor yang baik, proses pembakaran menjadi efisien, tenaga mesin optimal, dan emisi gas buang rendah. Jika injektor bermasalah, dapat menyebabkan mesin pincang, boros bahan bakar, tenaga menurun, atau sulit hidup. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem AMS atau Engine Management System. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang sudah lihatkan komponennya itu ada komponen sensor, ECU, dan aktuator. Kita ambil contohnya salah satu itu sensor TPS, Total Position Sensor. Jadi TPS ini akan membaca pembukaan gas dan akan mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi nanti di ECU, sinyal dari TPS ini akan diolah dan akan dikirimkan sinyal ke aktuator, yaitu injektor. Jadi otomatis injektor akan mengatur pemasukan bahan bakar dan cepat udara dari sinyal yang dikirimkan oleh ECU. Jadi seperti itulah secara simpelnya pekerjaan AMS pada salah satu sensor dan aktuator, yaitu sensor TP, ECU, dan aktuatornya itu adalah injektor. Kita mengambil salah satu contohnya itu Total Position Sensor atau TPS. TPS ini terletak pada total body yang menghubungkan antara air filter dengan intake manifold. TPS bekerja dengan membaca sinyal
dari pergerakan katup throttle. Pergerakan katup throttle ini akan diatur melalui pedal gas. Jadi saat kita menginjak pedal gas, maka katup pada throttle akan bergerak dan sinyal inilah dibaca oleh TPS. Kemudian TPS akan mengirim sinyal ke ECU mengolahnya dan mengirimkan sinyal ke injektor, maka injektor akan menentukan pemasukan udara kepada ruang bakar. Jadi saat katup tertutup, maka pemasukan udara akan bergerak melalui idle air control valve. Ini adalah sistem yang diatur melalui pedal gas. Dan ada juga jenis yang selanjutnya, yaitu electronic throttle control atau ETC. Jadi saat kita menginjak pedal, maka sinyal pada pedal akan dikirimkan ke modul. Di modul akan diolah dan akan mengirimkan sinyal ke TPS. Sehingga TPS akan mengatur bukaan pada katup untuk pemasukan udara. Jadi untuk tipe ini, pada pedal dilengkapi oleh acceleration pedal position sensor atau APP sensor. Jadi dari APP sensor inilah akan membaca injakan pedal kita dan akan mengirimkan sinyal ke ECU yang nanti akan diteruskan ke TPS. Jadi, dapat kita simpulkan bersama-sama, Engine Management System atau EMS sangat berperan penting pada keadaan moden, yakni berfungsi untuk mengatur pengapian, konsumsi bahan bakar hingga emisi gas buang. Karena itu akan berlangsung untuk efisiensi dan kehematan dan kenyamanan pada saat berkendara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas semua kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.